sejahtera buat kita semua. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 8 project dari data beliau masih berbasis data dengan kasus sistem informasi manajemen administrasi anggota dan kegiatan PPDSD Cabang Pasar para sebelum itu izinkan kami mengalami kami saya dapat tulis Maret 2024. Saya Mas Renato Galuh dengan NIM 19. Saya Guru Nawawan dengan NIM 35. Saya Alif Nawawan dari NIM 0443. Saya Rimena Niko dengan NIM 58. Saya Wicandina Kumai dengan NIM 59. Dari sini saya akan menjelaskan informasi mengenai data kita. Yang terdaftar dari proyek ini yaitu ada yang kasus PPDSD Cabang Cabut memiliki jumlah anggota besar dan proses administrasi yang sekarang masih dilakukan secara manual. Dan oleh karena itu, perlunya nanti kita verifikasi data, disuruhkan tentang informasi dan pengamatan dan pengambilan keputusan. Nah, itulah pada sistem ini yang awal diverifikasi administrasi oleh pengelola data jadi efisien, akurat, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya itu adalah DP. Izin kunci ini seperti tidak kami baca di sebelum bilang perbiasa mas data. Di sini ada 8 pertama yaitu pembangunan data, DPSD tercepat dan terintegrasi untuk pengetahuan data, dan lain-lain. Itu menerapkan konsep rancang data seperti realisasi dan lain-lain. Kemudian menggunakan jaringan bidang seperti JSON query dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengoptimalkan pengolahan data melalui fungsi seperti fungsi string, menarik tanggal dan lain-lain. Yang kelima yaitu membangun view, server, pusat dan kontrol tentang sebagai bagian dari bisnis. Yang keenam yaitu menerapkan data business trader. Yang ketujuh yaitu menjamin dan kontrol akses sistem melalui penerapan DCN atau data control unit yang data dari proses data dan ada sebagai bentuk keamanan data. Nah, di sini juga ada ruang lingkup dari presentasi kami akan kami jelaskan gitu. Nah, pertama itu kemudian kami dan data. Rancangan berbasis informasi PPDSD Cabang Cabut ini dilakukan berdasarkan analisis organisasi dan operasional internet dari pusat wilayah cabang dan sektor. Nah, sebelumnya yang tadi yang diberikan kepada kami itu mencakup data tabel yang dikenal ini sentuh umum, komunikasi, pribadi, ataupun karantina. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai kemudian kami dari data dari wilayah Indonesia. Sesuai instruksi dari proyek sebenarnya itu ada 15 dari data. Nah, untuk proyek kali ini kami ada beberapa membuat tadi dengan 20 data. Dan nanti juga ada banyak tamu yang memiliki data itu sesuai dengan instruksi ketentuan yang diberikan pada proyek yang sebelumnya. Di sini terlihat bahwa wilayah Indonesia konsumen itu kami dan dari datanya seperti ini. Karena sendiri itu adalah kami untuk mencakup seperti pusat wilayah cabang sektor. Nah, di sini dapat kita slide. Yang ketiga itu mengenai tarif. Nah, yang kami sudah kami buat dan sudah kami isi data seperti BRI, Bali, Manggil, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kami pendidikan pendidikan dan datanya seperti pendidikan seperti saat itu harus bersentuh dari pendidikan seperti pembuatan tabel dari datanya itu seperti dan yang kita menjadi keterangan dengan baik. Selanjutnya adalah tabel pekerjaan. Pertama yang melakukan create table dan yang melakukan insert data sebanyak 20 data contoh pekerjaan. Selanjutnya adalah tabel golongan darah. Pertama create table yang buat dan datanya golongan darah itu A, B, AB, dan O. Selanjutnya yang ke-8 adalah tabel hubungan keluarga. Kalian membuat 20 contoh dan data dari tabel hubungan keluarga. Ke-9 adalah tabel jenis dokumen, contoh dan datanya seperti KTP, KK, kelahiran, dan lain-lain. Selanjutnya untuk tabel ke-10 yaitu tabel jenis registrasi, sebagai datanya yaitu registrasi anggota baru, registrasi anggota pindahan. Selanjutnya dapat kita lihat tabel jenis status dengan struktur tabelnya dan juga dari datanya. Selanjutnya ada tabel features, itu dapat kita lihat struktur tabelnya dan juga dari datanya. Dan juga tabel roles, itu dapat kita lihat struktur tabel dan juga dari datanya. Yang ke-14 ada tabel status, dapat kita lihat seperti itu struktur tabelnya dan juga dari datanya. Dan tabel permissions, dapat kita lihat struktur tabelnya dan juga dari datanya. Selanjutnya pada tabel 16, tabel lokasi operasi, kita dapat melihat struktur tabel dan juga datanya. Pada tabel 17 ada tabel unit, di situ kita dapat melihat struktur data dan datanya. Terus ada tabel bank organisasi, di situ kita dapat melihat struktur tabelnya dan datanya. Setelah itu ada pada nomor 19 ada tabel jabatan unit, kita dapat melihat struktur tabel dan datanya. Baik, 20 tabel anggota. Di sini dapat kita lihat untuk struktur tabel dan data yang kami insert ke dalam tabel anggota. Untuk tabel ke-21, tabel registrasi anggota. Di sini dapat kita lihat untuk struktur tabel dan data yang kami insert ke dalam tabel registrasi anggota. Tabel ke-22 itu tabel dokumen anggota. Dapat kita lihat di situ struktur tabel dan data yang kami insert ke dalam dokumen anggota. Dan ke-23 tabel detail registrasi anggota. Dapat kita lihat struktur tabel dan detail registrasi anggota dan data yang kami insert ke dalam tabel tersebut. Dan selanjutnya itu tabel pejabat struktural. Pada saat kita sudah dapat melihat struktur tabel serta dan datanya. Selanjutnya tabel user, kita juga sudah dapat melihat pada slide struktur pembuatan tabel serta dan datanya. Yang selanjutnya itu ada tabel user household. Di sini juga kita dapat melihat struktur tabel serta dan datanya. Selanjutnya ada tabel role has permission. Di sini juga kita dapat melihat struktur tabel serta dan datanya. Dan yang terakhir ada tabel berita. Sama kita juga sudah dapat melihat struktur tabel serta dan datanya. Nah, selanjutnya pembuatan query. Yang pertama itu advanced query. Advanced query yang akan saya jelaskan yaitu join. Jenis join. Yang pertama itu ada inner join. Pada query-query inner join yang kami buat ini dipakai untuk menggabungkan data anggota dengan tabel lain seperti pendidikan dan pekerjaan, supaya kita bisa menampilkan informasi anggota secara lengkap, misalnya nama anggotanya, pendidikan maupun pekerjaannya. Yang kemudian ada left join. Pada left join ini kami gunakan query-nya untuk menampilkan semua data
dari tabel utama, walaupun data relasinya tidak ada. Contohnya, pada lokasi operasi, kalau suatu lokasi belum punya berita, datanya tetap muncul. Dan kemudian ada rect join. Pada rect join ini dipakai untuk menjamin semua data dari tabel kanan. Misalnya semua data bank organisasi tetap tampil meskipun detail banknya belum ada. Dan yang terakhir ada full outer join. Ini digunakan untuk menggabungkan semua data dari kedua tabel, termasuk yang tidak memiliki pasangan relasi. Fungsinya itu untuk melihat keseluruhan data berita dan lokasi, baik yang terhubung maupun yang tidak terhubung. Saya akan menjelaskan 3 jenis subquery. Yang pertama itu ada where. Subquery where itu pada bagian mana digunakan untuk menentukan kondisi pencarian. Contohnya itu ada mencari anggota, pendidikannya itu S1. Terus yang contoh yang kedua itu mencari registrasi yang berstatus aktif. Yang kedua ada di from atau drive table. Subquery di bagian from digunakan untuk membuat tabel sementara. Contohnya itu menghitung jumlah anggota berpendidikan sama menghitung jumlah rekening per lokasi operasi. Yang ketiga ada subquery di select. Subquery di dalam select ini menghasilkan nilai dari satu kolom. Biasanya itu mengambil data dari tambahan tanpa join. Contoh yang pertama itu menampilkan nama pendidikan langsung di kolom. Yang kedua itu menampilkan tanggal registrasi pada lokasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 query yang digunakan untuk set operation. Yang pertama saya akan menunjukkan untuk yang kami gunakan untuk ini. Tabel yang saya gunakan untuk ini yang pertama adalah dari tabel anggota, yang dimana untuk menghasilkan anggota peserta dengan perannya, dan yang kedua adalah dari pendidikan yang menampilkan keterangan dari pendidikannya. Untuk yang kedua yaitu union all. Dua tabel yang saya gunakan untuk union all adalah dari tabel roles, dimana untuk mencari deskripsi, dan yang kedua dari tabel status untuk mencari ID statusnya. Dan yang ketiga itu ada intersect. Dua tabel yang saya gunakan untuk intersect adalah dari tabel anggota, yang kedua adalah dari tabel anggota tetapi mencari dari detail registrasi anggotanya. Untuk yang terakhir itu except, itu ini pengecualian yang mencari tidak ada di tabelnya, dimana yang menggunakan dari tabel yang pertama itu registrasi anggota untuk mencari jika tidak ada di registrasi anggota, dan yang kedua adalah dari tabel anggota untuk mencari apakah ada atau tidak di registrasi anggota. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang sorting dan agregasi. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu 5 query menggunakan sorting order by. Yang pertama itu query yang pertama itu untuk menurutkan anggota berdasarkan tanggal lahir dari yang tertua ke yang termuda dari tabel anggota. Yang query yang kedua itu dari lokasi operasi berdasarkan row lingkup dan tahun berdiri. Yang ketiga itu selanjutnya yaitu jabatan unit berdasarkan unit dan nama jabatan untuk menentukan seluruh jabatan per unit diurutkan berdasarkan ID unit lalu nama jabatan unit, dan yang terakhir itu jenis dokumen berdasarkan keterangan dan nama dokumen. Di sini untuk menentukan semua jenis dokumen yang lalu diurutkan berdasarkan keterangan, kemudian jenis dokumen untuk menentukan pencarian. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aggregate function. Di sini kami membuat 2 function dari data aggregate function. Yang pertama yaitu kami dengan menggunakan tempat. Yang kedua itu kami membuat menampilkan tempat dari jenis pekerjaan. Dan yang kedua yaitu menentukan jumlah berita dan status publish per setiap lokasi operasi. Yang berikutnya contoh dari kami akan buat. Lalu selanjutnya itu aggregate function create operasi rata-rata. Yang pertama itu kami buat untuk menentukan adanya views data per terus atau kita lihat. Yang kedua yaitu menentukan jumlah anggota perkembangan darah beserta rata-rata mobil mereka. Lalu ada function ketiga yaitu minimum pencarian dan pekerja. Yang kedua kata itu yaitu bagaimana yang mereka uang berdasarkan tempat pendidikan atau tidak berdasarkan. Lalu menjadi konflik lokasi dan tidak terendah dan terlalu tidak menyebabkan. Lalu ada agregasi function yang keempat yaitu maksimum. Nah, yang terakhir yaitu menentukan lokasi operasi berdasarkan barang pribadi yang terdaftar. Kedua kan yang menentukan fungsi perusahaan dan menggantinya berdasarkan jumlah views seperti ini. Lalu agregasi function yang terakhir itu sum menghitung sudah kurangnya. Maka itu perlu dilakukan pada artikel dan aplikasi views tertulis. Sebelum itu melakukan pemberitaan dari sekarang bisa dapat viewsnya. Jadi mengenai group by dan having, yang pertama bagian group by kami membuat query yang untuk menghitung jumlah anggota aktif pada setiap jenis pekerjaan yang melampaukan data berdasarkan kolom nama pekerjaan. Yang kedua yaitu mereka jumlah berita serta menghitung rata-rata views pada setiap ruang lingkup sehingga terlihat ruang lingkup mana yang paling aktif dan publikasi berita. Selanjutnya query yang ketiga yaitu mengelompokkan data registrasi berdasarkan status dan juga menghitung jumlah registrasi pada setiap status. Yang selanjutnya yaitu mengenai having, query ini menampilkan daftar lokasi operasi di sektor tertentu yang memiliki minimal satu berita dengan memfilter hasil grup yang menggunakan klausa having. Selanjutnya yang kedua penggunaan having, yang kedua yaitu query ini mencari role yang memiliki jumlah perisian lebih dari 5 dengan memanfaatkan having untuk memfilter hasil pengumpulan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu query built-in function. Pertama yaitu dia query to string function. Untuk query yang pertama yaitu menampilkan inisial nama dari tabel anggota, menghasilkan daftar anggota beserta inisial nama yang dibuat dari fitur dibuat dari huruf pertama nama depan dan belakang. Yang kedua yaitu membuat username otomatis dari nama yang diambil dari tabel user, membuat kolom generate username berdasarkan lower name, mengubah nama jadi huruf kecil dan replace menghapus spasi. Yang ketiga yaitu menghasilkan slug dari judul berita yang diambil dari tabel berita, membuat slug your friendly menggunakan lower, menggunakan pertama itu lower yaitu seluruh huruf kecil dan replace mengganti spasi dengan tanda huruf. Lalu yang selanjutnya kita akan jelaskan mengenai dari function. Function yang berikut pertama juga adalah yaitu menggunakan views dan seluruh berita. Yang kedua dari first slide. Yang kedua yaitu menggunakan jumlah berita per lokasi operasi dan menentukan jenis jumlah kenapa atau banjir dari suatu berita itu menjadi lokasi operasi. Dan yang ketiga itu menampilkan nomor anggota berdasarkan tahun lahir. Di sini kami menggunakan teks ditambah X. Di sini kita lihat pada hasil juga. Yang selanjutnya yaitu date and time. Yang pertama menampilkan umur anggota. Query ini dibuat menggunakan teks dan ekstrak untuk menghitung umur setiap anggota berdasarkan tanggal lahir. Dan kemudian menampilkan berita beserta usia publikasinya. Query ini menampilkan berapa lama berita sudah dipublikasikan sehingga kita bisa tahu berita mana yang baru dan mana berita yang paling lama. Selanjutnya yaitu query ini mengenai menggunakan musik count untuk menghitung total anggota yang masih aktif atau tidak terhapus. Selanjutnya menggunakan count untuk mengetahui berapa banyak berita yang sudah dipublikasikan. Dan selanjutnya itu menggunakan fungsi average dan round untuk menghitung rata-rata jumlah views dari seluruh berita. Selanjutnya menggunakan join dan count untuk menampilkan jumlah anggota per golongan darah. Dan selanjutnya itu untuk menghitung jumlah rekening organisasi berdasarkan ruang lingkup menggunakan group by dan count.
Terakhir untuk conversion conditional pada built-in SQL, di mana yang pertama itu kami untuk mengubah format menjadi teks atau cursor untuk tampilan yang lebih rapi pada tabel registrasi anggota. Dan yang kedua mengkonversi nilai views menjadi teks untuk kebutuhan tampilan dan pemrosesan tertentu sehingga lebih mudah untuk dilihat. Nah, yaitu penggunaan view, yaitu tabel yang dibuat dari hasil query yang menyimpan data. Contohnya yang pertama yaitu simple view, di mana ini merupakan membuat sebuah view bernama view anggota aktif untuk menampilkan hanya anggota yang masih aktif sehingga data yang sudah terhapus tidak ikut muncul. View berita publish itu digunakan untuk menampilkan daftar berita yang sudah dipublikasikan saja. Ini memiliki status published and belum dihapus. Terus yang ketiga ada view lokasi operasi sektor. Ini menampilkan lokasi operasi yang berada pada tingkat sektor atau lokasi yang ada di ID ruang lingkup, membantu mempermudah pengisian data pada lokasi sektor. Baik, untuk kompleks view yang pertama kami menggunakan view untuk menampilkan jabatan struktural sehingga lebih mudah untuk dilihat untuk melihat jabatan yang dimiliki oleh user. Dan yang kedua itu membuat view untuk membuat jumlah rekam registrasi berdasarkan lokasi dan status agar lebih mudah untuk membedakan mana status aktif atau pindahan. Dalam materi list view, yang pertama itu jumlah anggota pekerjaan. Materi list view ini membuat ringkasan cepat jumlah anggota berdasarkan pekerjaan tanpa harus menghitung ulang setiap query-nya. Dan selanjutnya, statistik berita per ruang lingkup. Query ini digunakan untuk melihat jumlah berita, total views, dan rata-rata views-nya per ruang lingkupnya. Mengenai control flow function, yang dimana saya akan menggunakan do block if else, yaitu yang menghitung total anggota aktif lalu menampilkan pesan berbeda menggunakan if berdasarkan jumlah anggotanya. Selanjutnya itu penggunaan do block ini saya menggunakan exist untuk mengecek apakah ketua cabang sudah terdaftar dan aktif, lalu if menampilkan pesan sesuai hasil pengecekan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang query case. Pertama itu kategori umur anggota dari dalam anggota. Query menggunakan age dan extract untuk menghitung umur lalu membagi anggota dalam kategori muda yaitu lebih dari 18 tahun, dewasa 18 sampai 50 dan senior di atas 50 tahun. Yang query case selanjutnya yaitu untuk kategori popularitas berita. Mengambil dari tabel berita. Query menggunakan case untuk menentukan tingkat popularitas berdasarkan jumlah views tinggi yaitu kategori populer, sedang cukup populer, dan rendah kategori kurang populer. Dan selanjutnya itu ialah query question. Yang pertama, ringkasan berita kalau dulu berita teks default. Jadi, jika ringkasan beritanya kosong, query ini memberi teks default sehingga data tetap rapi saat ditampilkan. Yang selanjutnya query question mengenai registrasi anggota, nomor telepon, dan file KK. Yang dimana digunakan untuk mengisi nomor telepon atau file KK yang kosong dengan tulisan belum ada agar tidak tampil nol, seperti yang terdapat pada slide. Nah, jadi nanti saya jelaskan lagi kalau nanti yang kami itu pertama contohnya itu kita rata-rata views berita per ruang lingkup. Jadi kami juga menggunakan kualitas dan juga kami menggunakan beberapa ada menggunakan J dan sini dan beberapa contohnya jika kami melakukan Excel itu juga langsung kami tidak berbeda banyak. Karena sebenarnya itu ya kita ambil itu juga masih registrasi ada beberapa lokasi operasi. Nah ini juga penting kami lakukan agar kami bisa melihat hasil dari registrasi yang itu dari daripada hasil operasi yang berjalan langsung dengan si anggota. Baik, yang terakhir untuk control flow function di mana ada query greatest analysis. Yang pertama kami menggunakan greatest analysis untuk menghitung jabatan pejabat, di mana kami menggunakan transfer jabatan struktural dan anggota jabatan unit untuk melihat tanggal mereka aktif. Dan untuk yang kedua itu normalisasi view berita menggunakan batas minimum dan maksimum, di mana kami menggunakan tabel berita di mana kami dapat melihat view minimum dan maksimumnya. Nah, user define function dan store prosedur saya akan menjelaskan mengenai user define function. Fungsi ini untuk menghitung umur anggota berdasarkan tanggal lahir. Selanjutnya, fungsi ini untuk melakukan nama depan dan nama belakang menjadi nama lengkap. Dan user define yang ketiga yaitu fungsi ini menghitung jumlah registrasi aktif di setiap lokasi organisasi. Selanjutnya ada storage prosedur. Yang pertama menghitung total anggota golongan. Prosedur ini dibuat untuk menghitung jumlah anggota berdasarkan golongan darah dan hasilnya dikembangkan lewat parameter. Yang selanjutnya, mengubah status sebuah data registrasi anggota. Prosedur ini dibuat untuk mengubah status registrasi anggota sekaligus memberi notifikasi apakah ID registrasi ditemukan. Yang selanjutnya, menambah jumlah view atau view counter. Prosedur ini dipakai untuk menambah jumlah view pada berita setiap kali berita dibuka. Yang keempat ada menambahkan nilai negatif atau tidak terlalu besar. Prosedur ini dibuat untuk membesarkan nilai view pada tabel berita agar tidak ada angka terkecil ataupun yang terlalu besar. Yang terakhir, ada membuat ringkasan otomatis dari isi berita. Prosedur ini digunakan untuk mengisi ringkasan berita secara otomatis berdasarkan isi berita. Selanjutnya mengenai kursor, yaitu mekanisme di database yang membaca dan proses baris satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai kursor biasa, yaitu loop data anggota aktif. Kursor ini menampilkan data anggota aktif satu persatu menggunakan loop. Selanjutnya kursor dengan parameter, di mana kursor dengan parameter ini menampilkan anggota berdasarkan golongan darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pulse scroll. Query ini menggunakan pulse dalam DSQ untuk mengambil data anggota aktif di mana isi dilihat sama dengan dari database secara urutan. Setiap anggota diproses satu persatu dalam perubahan loop dan fetch dan ditampilkan nama yang menggunakan race notice. Tujuannya adalah memproses set hasil baris dan jumlah baris. Saya jelaskan ada contoh registrasi dan menggunakan juga data registrasi. Jadi kami juga membuat fungsi scroll di mana nanti bisa digunakan untuk mengatur registrasi dari anggota, lalu yang menghitung jumlah anggota itu berarti dari registrasi nantinya juga anggotanya. Dan bagian registrasi aktif bagian yang jumlah anggotanya. Lalu yang ketiga itu melakukan pejabat sekolah bisa jabatannya. Biasanya kan itu scroll di mana nantinya yang kita akan menghasilkan pejabat contohnya itu dari semula dengan jabatan kedua sektor dari penghukum mana dia dan masih jabatan itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Sehingga akan implementasikan proses itu untuk mendesain pejabat sekolah bisa berlanjut. Selanjutnya mengenai trigger, yaitu untuk menjalankan perintah tertentu ketika menjadi operasi pada sebuah tabel atau view. Yang pertama itu before trigger, yaitu fungsi ini untuk memastikan data registrasi selalu terisi lengkap dengan mengisi otomatis tanggal registrasi dan mengetikkan nomor registrasi sebelum proses insert. Selanjutnya after trigger, yaitu digunakan untuk membuat akun user secara otomatis setiap ada anggota baru yang insert, sehingga sistem tidak memerlukan input manual untuk membuat anggota. Selanjutnya itu ada insert trigger.
Yang pertama, view anggota ringkas menampilkan data anggota versi ringkas berisi nama lengkap dan jenis kelamin. Kemudian trigger instead of dipakai agar view tetap bisa menerima data baru, lalu menyimpannya ke tabel asli. Lalu yang itu sih saya memasukkan dari level trigger. Nah, yang mana dari level trigger ini digunakan sebagai ini nanti akan berkaitan distribusi sekali bisa baris contoh yang terkena operasi bisa update atau tidak. Nah, contohnya ketika kita nanti ini sedang baris di trigger juga nanti akan dijalankan dimakan. Nah, contoh juga akan di sini menggunakan kita izinkan dengan update setiap lalu untuk pencarian kami nanti melakukan tanda pemilihan select apakah hasil yang kami buat tadi itu muncul. Yang selanjutnya adalah tanggal statement level trigger. Tugas yang pertama yaitu double statement menyimpan catatan setiap operasi insert update delete dan membatasi waktu jumlah record dan tujuannya perubahan data. Kedua yaitu function trigger mencatat jumlah record yang diinsert menyimpan log otomatis ke table log data statement. Yang selanjutnya yang ketiga itu trigger after start statement level. Jadi setiap ada insert pada table data. Nah, itu ujiannya insert beberapa baris untuk mencatat jumlah record yang sesuai. Baik, terakhir saya akan menjelaskan trigger dengan online, di mana trigger dengan online adalah trigger yang hanya berjalan ketika kondisi tertentu terpenuhi, yang dimana pada saat tersebut ini digunakan untuk mengecek apakah user itu anggotanya sebelumnya ada atau tidak. Selanjutnya itu database control language. Database adalah perintah skill menggunakan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap objek dalam database. Perintah utama seperti grant memberi akses, revoke mencabut hak akses, get role, create user. Tujuan dari DCL yaitu menjaga keamanan database, mengatur hak akses pada saat peran atau role yang diberikan, dan mencegah penyalahgunaan atau perubahan data yang tidak seharusnya pada role tersebut. Pertama itu untuk pembuatan role. Role yang kami buat ada 6 yaitu super admin, ketua cabang, sekretaris cabang, bendahara cabang, operator registrasi, dan yang terakhir itu viewer. Selanjutnya adalah pemberian role kepada setiap usernya. Selanjutnya itu pemberian akses atau grant dan uji butuhnya. Super admin diberikan hak akses untuk select, insert, update, dan delete semua tabel dan sequence. Contoh operasi uji melihat pilih anggota, nama anggota, dan kota super admin berhasil untuk melakukan semua proses tersebut. Yang kedua yaitu untuk viewer yaitu user root. Hak akses yang diberikan untuk hanya select only. Yang ketiga yaitu operator registrasi. Akses yang diberikan yaitu select, insert, update barang anggota dan registrasi. Operasi diuji yaitu insert registrasi baru hasil dan delete tidak berhasil karena tidak punya akses untuk melakukan delete. Yang keempat yaitu sekretaris cabang yaitu user Maria. Akses yang diberikan yaitu kerolangan anggota registrasi tidak struktural tanpa delete. Selanjutnya yaitu pemberian akses pada bendahara cabang yaitu kepada user roster. Fokus pada bank organisasi untuk melakukan select, insert, dan update. Operasi yang diuji yaitu insert berhasil dan update tidak berhasil karena tidak punya akses. Terakhir yaitu ke cabang kepada user Jawa Nami. Akses yang diberikan yaitu select, insert, dan update pada data inti. Delete hanya berita pejabat struktural dan anggota. Operasi yang diuji tidak anggota gagal bukan karena izin tapi foreign key constraint datang setelah dengan dokumen anggota di mana tidak diberikan akses pada tabel dokumen anggota. Yang selanjutnya pencabutan akses atau revoke dan uji butuhnya. Kasus yang pertama ya untuk keamanan data anggota. Ketua cabang sebelumnya dapat menghapus data anggota, namun hal ini berisiko menghilangkan riwayat keluarga anggota. Untuk meningkatkan keamanan data, hak dilihat dicabut dari role ketua cabang. Untuk uji butuh yang dilakukan yaitu ketua mencoba menghapus anggota gagal yaitu permission denied, artinya kebijakan keamanan baru telah bekerja. Selanjutnya untuk kasus kedua privasi keuangan organisasi. Role viewer awalnya bisa melihat detail rekening organisasi, padahal data tersebut bersifat sensitif. Maka hak silik pada tabel keuangan dicabut. Uji butuh yang dilakukan, viewer mencoba melihat rekening permission denied. Ini menunjukkan bahwa data keuangan kini telah lebih terlindungi. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang mengenai backup manusia. Backup manusia ini sangat penting bisa membantu kita juga karena kita tidak tahu sebenarnya kapan dan data mesti itu kami sedang contohnya dan kapan kita melakukan. Nah, tapi itu adalah proses penyimpanan sedang nanti seperti ini data dari perusahaan dan akan berjalan sistem. Nah, pada proyek BPJS cara mantap ini kami menggunakan lima jenis backup. Yang pertama itu backup dengan status ini di mana ini wajib sesuai dari bisnis proyek. Yang kedua itu kami gunakan ini backup nomor atau itu backup dari gas komponen. Yang kedua pasti nanti memastikan data semuanya akan bisa diputuskan orang punya backup. Nah, yang pertama saya akan mengenai backup dengan status video. Nah, backup dengan status video ini video itu agar nantinya backup itu tidak sering secara berjalan secara otomatis. Nah, untuk langkah dari backup otomatis ini kita lihat beberapa slide. Dan nantinya pada hasil dari data backup otomatis ini, backup itu berjalan otomatis setiap hari karena per hari kita lakukan secara manual. Karena dari sebelumnya saya membuat script yang sudah ada sesuai dengan laporan yang kami buat pada dokumen mengenai cara-cara melakukan pada backup otomatis. Nah, lalu selanjutnya itu dari setelah kita membuat script dokumennya, kita membuat juga schedule. Nah, di mana ini kita ada untuk membuat penjadwalan backupnya. Nah, di sini kami membuat satu dan schedule dari kami itu jam 2 pagi dan ini backup harian di jam 2 pagi karena kami bisa mencari biasanya ada kondisi baru mulai jam 2 itu sudah tidak ada yang sudah sangat jarang. Lalu yang selanjutnya itu dari seperti setting dari sini juga kami memilih high disk privilege di mana nanti ada backup data berjalan meskipun sisa off. Nah, nanti hasilnya ini akan mungkin backup harus sisa off. Lalu yang kedua yaitu kita backup atau kita sampel. Nah, di sini kami backup ini dengan alasan karena fleksibel dan beda. Nah, backup ini juga juga bisa mendukung kompresi. Lalu di awal untuk definisi aplikasi, lalu bisa kita juga untuk storage mungkin atau di perkabannya. Nah, itu tadi kita lihat apa slide-nya. Jadi di tengah dapat kami sampaikan untuk dalam laporan. Dan terakhir yaitu sistem database. Di sini sebenarnya analisa database ini kami bukan expert, di mana kami buat dan database baru untuk kemudian. Nah, dan di sini kami buat nama database
BPSD kami skor materi. Nah dari database ini nanti ya kami akan mencari skor dari hasil backupan yang sudah kami buat sebelumnya. Nah untuk itu dari database ini kita membuat dalam laporan project kelompok kami. Nah hasilnya nanti dari store ini juga ada kami spesifikasikan dari file backup. Ini juga kami membaik di dalam tidak store itu ketika laporan backup itu kami membuat semester backup atau palsu yang dimana ya ini seperti yang sudah kami tetapkan pada praktikum sebelumnya, dimana nanti ada laporan dari backup underscore ini dia menghasilkan yang berbentuk backup dan nanti berisi daftar sampel backup tentang pembuatan. Nah, ini fungsinya nanti agar kita bisa melihat hasil backupan itu secara perharinya agar terlihat lebih rapi dan memastikan backup itu sendiri tidak masalah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 8 proyek akhir dari kata kuliah sistem basis data ini. Jika ada kesalahan yang kami sampaikan selama video presentasi seperti ini, kami mohon mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih.